Halo guys, masih dengan DZ Motovlog di sini. Ya, sekarang hari apa ya? Sekarang hari Kamis anjir. Kalau nggak salah jam setengah tigaan. Kali ini gue menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Bang, kok nggak riding lagi pakai racking? Yoi, sekarang gue naik racking gue yang 2007. Seperti yang sudah kalian ketahui di video gue sebelumnya, motor ini habis gue servis, kayak ganti oli gitu-gitulah pokoknya. Sekarang hari Kamis jam setengah tiga menjelang sore ya. Gue riding sama temen gue. Yoi, anak cyber Indonesia. Ini teman gua namanya Aga. No orangnya tahu lagi ngapain di situ. Ya kurang lebih motor kayak gini ya. Kalian semua udah tahu pasti di video gua sebelum-sebelumnya kalau nonton. Kondisi motor ini full standar. Tapi gua mau ngasih tahu kalian beberapa hal di sini. Jadi RPM gue ini nggak nyala, kenapa? Karena ini. Intinya kalau kabel RPM gue pasang gini, dia kalau digeber tuh ada bunyinya gitu loh. Gue nggak ngerti. Jadi waktu itu gue beli ini Speedo Scorpio. Awalnya pas dipasang sih nggak apa-apa, tapi pas gue geber mungkin karena kelewatan dari redline ya, langsung bunyi gitu, rusak. Tuh, jadi rusak. Makanya ini gue cabut. 2007. Kurang lebih gitu sih. Jadi RPM-nya nggak aktif. Sekarang yang aktif speedonya doang. Yuk coba aja langsung kita riding. Keren pak. Wih, jadi kalian udah tahu RPM-nya mati karena apa. Jadi kalian semua udah tahu RPM-nya mati kenapa. Gue cabut lagi karena kalau dipasang berisik, ada bunyi-bunyi nggak jelas. Makanya sekarang yang aktif speedonya aja. Ini Speedo Scorpio. Gue jelasin ke kalian bedanya apa di video-video gue yang sebelumnya. Topik pembahasan kali ini yang enak, berhubung speedonya udah aktif, beberapa dari kalian udah banyak yang kepo, pengen tahu top speed motor ini tuh berapa sih gitu kan. Jadi gue rencananya emang pengen riding di daerah sini, emang nyari top speed. Jadi maafin kalau emang agak sedikit ngebut karena gue nyari top speed, menjawab beberapa pertanyaan dari kalian yang udah nge-request, bang rekam dong top speed racking sampai berapa sih gitu kan. Sekarang hari Kamis menjelang sore. Kenapa gue bikin videonya hari Kamis? Karena gue mau nyari top speed kan. Jadi otomatis waktunya gue pilih yang nggak begitu rame gitu, nggak begitu padat. Gue berharap di saat orang-orang kerja gue bikin video gitu. Cuma ini karena berhubung udah agak sore, jadi mungkin udah banyak orang yang kerja yang udah pulang juga ya. Jadinya ya gini agak sedikit rame sih emang. Coba kalau tadi gue lebih siang lagi mungkin nggak terlalu sore kayak gini, mungkin sepi. Ya nanti kalau ketemu trek enak ya kita tes aja lah. Jadi seperti kalian sudah tahu sendiri, motor ini tuh full standar ya. Jadi racking yang paling gak enak ya ini, robot ini kata Lazar. Jadi racking yang paling gak enak ya ini, karena dia nahan ya kan. Knalpotnya lebih nahan, lebih berat dari yang generasi-generasi biasa.
180. Wah, gila. Stres. Tanah. Jadi gue nggak tahu tadi berapa yang pasti kerekam di kamera gue, dan gue nggak tahu speedonya bener apa enggak. Ya pokoknya di speedo gue segitu top speednya. Tadi sekitaran nahan mulai di 170. Ini air-racking full standar. Jadi tadi pas gue beset di RPM atasnya tuh kayak ada berhenti dia gitu, ada jedanya. Gue nggak ngerti kenapa, mungkin karena main jet standar juga ya kan. Tuh, nahan banget, air-racking paling nahan. Generasi air-racking paling nahan. Sebenarnya motor air-racking generasi Catalyzer ini, King peredam King robot ini lebih cocok kalau dipakai riding santai gitu. Jadi kalau dipakai beset-besetan kurang ya, suaranya aja nggak enak. Suara mesinnya tuh adem banget gitu. Di ujungnya kayak gitu. Mombel banget sampai ya. Wah, Poldur. Kalau gua lihat kan di luar negeri itu di Brazil ya, itu namanya RD135. Ya emang beda sih sama air-racking, cuma kan nggak jauh beda ya. Maksudnya gue lihat dari struktur mesinnya masih sama air-racking, sisanya juga sama 135. Jadi RD135 itu kalau di dyno dia bisa sampai tembus 220 km ya di dyno. Terus gue lihat RXS di Malaysia itu kan, kalau di Malaysia bisa lewat tol ya motor. Nah RXS-nya itu di jalan tol itu, RXS itu tembus 200 km per jam ya. Dan RXS itu kan cc-nya lebih kecil dari air-racking ya. RXS itu 115 dan air-racking itu 135. Jadi of course seharusnya air-racking bisa lebih tinggi dari 200. Ya mungkin sama RD135, bisa sampai 220 km per jam. Cuma entah kenapa robot ini generasi air-racking yang paling slow larinya. Dia cuma sampai tadi paling 170-an aja. Entah mungkin treknya kurang panjang atau settingannya gue nggak ngerti. Pokoknya yang jelas tadi di atas nahan banget, kurang ngeplong gitu. Power atasnya kurang ngeplong, beda sama motor air-racking gue yang 83. Motor full standar, pilot jetnya doang dirubah. Bloknya YP1 masih offset 0. Anjir, goyang motornya. Anjir, kenceng banget. Nahan motornya gila. Motornya nahan parah. Jadi yang gue rasain tadi nyari top speed, kalau udah di atas RPM atas, dia tuh tempo mesinnya bukannya naik malah turun gitu. Mungkin karena main jetnya standar ya, jadinya nahan gitu atau gimana, gue nggak ngerti. Apakah air-racking standar semuanya begini? Apakah semua air-racking standar semuanya begini? Gue nggak tahu. Yang jelas motor gue yang gue pakai sekarang rasanya ya kayak gitu. Tadi cuma sampai 170 km per jam. Di atasnya agak nahan sih. Gue rasa motornya sih nggak terlalu fit ya. Aduh, Dede nangis, kenapa Dek? 1000 deh Java.
mengingatkanku pada seseorang yang menggunakan CBR merah. Hafiz Dani. Ini kok kabelnya di sini ya? Setahu gua kabelnya di bawah kayaknya dah. Ini kayaknya CBR-nya udah modifan juga nih. Anak miring ini. Hah? Halo, halo. Oh my god. She's so cute, man. Mungkin sekian video dari gua kali ini. Jangan lupa tonton video-video gue sebelumnya buat yang belum nonton. Bagi yang nggak mau ketinggalan video gue selanjutnya, jangan lupa di like, share, komen, subscribe. Kalau kalian punya masukan, kritik, saran, boleh lewat komen. Boleh juga follow Instagram gue yang bakal muncul namanya di pojok kanan atas. Ting, ya alat PJR. Ya pokoknya silahkan di follow. Kalian bisa DM, bisa juga komen. Gue nggak segan-segan buat jawab. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Nah, si DZ Motovlog. Ya. Aduh, untung Ros ini. Wih. Ya, gua nyoba-nyoba jadi motovlog nih. Gua bajak punya DZ Motovlog. Gua pakai motor CBR 150. Ya nih kayak motor Mustang ya, kayak motor Mustang. Nggak knalpotnya gelombongan, nggak ada spion. Aduh pak, nggak ada spion. Ya ini deh pokoknya. Karena ini emang motornya jarang gue pakai harian sih. Ini motor udah berapa tahun ya, dari tahun 2011 tuh. Aduh kagak bisa ngitung gue. 11 udah 5 tahun ya, 6 tahun lah ya, 6 tahun dah. Dari tahun 2011 no, kilometernya masih 37.000. Ya ini gua pakai motor CBR 150 RN yang tahun 2011. Kayak motor Mustang sini, kagak ada spion. Kalau lu ngeliat belakangnya kagak ada plat nomor, nggak ada spakbor, lampunya berombongan. Ya gini lah. Karena emang motor ini tuh nggak jarang sih. Tapi emang jarang keluar gitu. Jarang keluar. Jadi ya motornya gua kayak gini kayak racing gitu lah. Kalau gua biasanya di Sentul gitu, kalau di Jogja ya ada di Stadion Maguwoharjo. Gua pakai motor ini gitu. Balapan corneringan gitu di stadion. Gua pakai motor ini. Makanya ini juga udah dari tahun 2011 tuh udah 6 tahun ya, 6 tahun. Kilometernya tuh masih 37.000 gitu. Ini pun 37.000 kemarin baru gua pakai Jogja, Madura, terusnya ke Jakarta. Itu berapa kilometer tuh? Kurang lebih ya sama main-main tuh 1.000 lebih lah. Hampir 2.000 menurut gua sih. Hampir 2.000. Ini bannya udah gua support buat itu sih, buat corneringan, buat balap juga, tapi yang versi murahnya lah. Ya belakang Corsa R93 itu gue beli kalau nggak salah harganya 700-an di Jakarta sih, belakang yang ban belakang. Kalau ban depan gue belinya di Jogja waktu itu. Di Jogja itu gue depan belakang pakai ukuran 150, depan 120. Depan 120. Depan tuh R46, Corsa R46, belakang R93, depan R46. Kenapa gue depan R46? Karena itu semuanya soft gitu loh. Gue mentingin depan karena depan gue rem juga. Sorry. Mesin gue ngelip. Ya depan tuh gue pentingin soft semua. Kalau belakang tuh medium soft ya. Jadi kalau belakang pinggiran medium, tengahnya soft. Kalau depan soft semua. Karena kenapa? Nah depan tuh kalau buat nikung tuh gue ngerem dulu gitu. Ngeremnya pakai rem depan. Belakang tuh engine brake lah gitu loh. Rem belakang jarang banget gue gunain gitu. Jadi acuannya tuh rem depan aja. Acuannya rem depan sama engine brake. Jadi gue utamain ban depannya lebih bagus daripada ban belakang gitu. Harganya tuh depannya ukuran 120 tuh harganya 600 sampai 700 gitu. Kalau ukuran 150 kayak ban belakang mungkin R46 tuh harganya bisa 800 kalau nggak salah ya. Nah suspensi juga udah gua pakai yang standar tapi gua custom di Jogja. Depan gua kerasin, belakang juga gua kerasin sama ribbonsnya gua bikin lama gitu lah, sedikit lama gitu, kayak racing wannabe gitu. Kalau buat kalian yang nggak tahu ribbons itu apa, kalau sok kan ya kayak sok biasa tuh. Kalau ngeper tuh brep, aduh, kayak gitu. Wah. Sorry pak. Ya kayak gitu, mantul gitu kan. Nah, sok gua bikin kalau kayak gini, mantulnya tuh lama, jeprep gitu. Jadi kalau misalkan kita nikung, nggak bakal lanjut-lanjutan gitu loh. Nggak bakal lanjut-lanjutan. Jadi ya lebih stabil gitu. Kalau nikung ya masih ya stabil gitu. Ya sayangnya susah sih. Ada sih video gua di YouTube lagi corneringan tapi susah. Namanya di Ulti Motovlog kalau nggak salah deh. Itu gua lagi corneringan di Stadion Maguwoharjo. Ada tambahan. Nah, amat dong.
Goblok nih, tolong nih. Gundes dong. Oh. Ngapain lo? Kebelet berak kayaknya itu tuh. Kebelet berak orang itu tuh. Contoh-contoh kebelet berak guys. Tadi motornya kalau nggak salah X-Ride tuh. Dan ditiru orang juga nggak suka melihat kita dipotong nggak sopan gitu. Zut. Ngapain coba? Gue mau bahas apa lagi ya? Gue mau bahas lagi. Ya ini kan udah tentang motor gue mau ngebahas tentang orang-orang yang keliru di jalan gitu. Orang-orang yang merugikan pengendara motor yang merugikan pengendara motor lainnya. Ya contohnya yang kita lihat tadi tuh, yang pakai X-Ride. Kalau nggak salah X-Ride ya, gue nggak terlalu apal merek motor matic. X-Ride tadi itu kayak merugikan, ya bikin kesal orang gitu. Jadi dia disumpahin orang gitu. Apa untungnya buat dia gitu? Kalau mau ngebut ya ngebut jangan apa sih zigzag gitu ngebayain orang lain gitu. Kalau ngebut ya ada tempatnya gitu loh. Kalau lu lagi nyelip dan yang kayak tadi gue sama si DZ ini itu di BSD kan, itu ada tempat yang lumayan sepi lah. Ya emang nggak ada orang yang nyebrang. Kalau kita ngebut pun di situ nggak merugikan orang gitu loh. Ya bisa lah ngebut sebentar, cuma sebentar doang, paling dari sini sampai 500 meter gitu loh. Ya kalau di keramaian kayak gini ngapain ngebut gitu? Yang ada lu disumpahin orang. Yang kedua kayak modif-modif yang merugikan tuh, lampu-lampu di belakang dikasih putih. Nah gue tuh dari dulu jijik sama orang-orang kayak gitu. Kenapa entah gimana orang-orang ngemodifikasi motornya itu belakangnya dikasih lampu putih. Dan banyak juga orang-orang yang motor-motor yang katanya untuk jarak jauh itu belakangnya motornya di belakangnya dikasih lampu tembak. Iya dikasih lampu tembak guys. Itu buat apa coba? Nih kayak motor Supra depan nih. Kalau malam-malam dia pakai lampu tembak di belakang gua. Bisa dinyalain. Itu bukannya buat silau kita kan? Itu membahayakan orang lain juga gitu. Si DZ ini sama gua teman SMA ya. Teman SMA. Dia suka motor gitu lah. Gua lulus SMA 3 tahun yang lalu. Ya kita udah 3 tahun gak ketemu gitu loh. Sekarang ketemuan sekalian reading bareng di BSD. Kenapa jarang ketemuan ya? Karena gue tuh kuliahnya di Jogja. Gue kuliah di Jogja, si DZ ini kuliahnya di Jakarta. Masih nggak tahu.